Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniela Magdalena dengan NIM 2202602. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD UPI Kampus Medang. Materi yang saya bahas untuk mengajar itu berjudul How to Influence Other. Terus target dari apa yang saya ajarkan itu adalah untuk anak SD sesuai dengan program studi saya, program studi PGSD. Oke, halo, selamat pagi anak-anak. Udah siap belajar hari ini? Siap? Oke, kalau udah siap, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum belajar ya. Yuk, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sebentar, kami mau belajar. Biarlah Kau yang pimpin kami dari awal sampai akhir, sehingga pembelajaran kami bisa bermanfaat bagi kami dan juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, sekarang kita belajar ya. Kita mulai belajar. Ibu mau coba share screen dulu sebentar. Gimana? Kelihatan? Ya, sebentar. Salah. Oke, yang ini. Hari ini udah pada siap untuk belajar belum hari ini? Siap? Coba yang siap angkat tangannya. Udah siap ya? Sebentar. Nah ini dia. Hari ini kita akan belajar tentang how to influence other. Ada yang tahu nggak artinya apa? How to influence other. Apa ya artinya ya? Artinya bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain. Apa tuh artinya, ada yang tahu nggak sih mempengaruhi artinya apa? Coba kita next slide dulu ya. Bagaimana sih mempengaruhi orang lain? Mempengaruhi itu artinya bagaimana kita bisa memberikan contoh, bisa menjadi teladan bagi orang lain, bisa memberikan dampak atau ya contoh yang positif buat orang lain, buat teman-teman kita, buat orang-orang di sekitar kita. Nah, gimana sih caranya supaya kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi contoh yang baik, teladan yang baik buat orang lain? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Ada yang tahu? Oke, kita lihat slide selanjutnya ya, biar kita lebih paham. Nah, berpengaruh atau dipengaruhi sih? Nih, kalian mau jadi orang yang berpengaruh, bisa menjadi teladan yang baik, atau mau menjadi orang yang dipengaruhi, yang istilahnya tuh diubahin sama orang lain, menjadi sama kayak orang lain. Mau jadi yang berpengaruh menjadi teladan, atau mau yang dipengaruhi? Menjadi yang mana? Betul, kita harus mau menjadi orang yang berpengaruh. Sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang berpengaruh. Kenapa sih kita harus berpengaruh? Nah, ini ada gambar apa aja coba? Siapa yang bisa jawab? Di Pertama di sebelah kiri. Ini di kiri gak ya? Ikutnya beda. Coba kita lihat aja ya. Ini sebelah kiri ada gambar apa tuh? Gambar anak sekolah ya. Ada gambar anak sekolah. Nah, artinya apa? Artinya kita sebagai anak Tuhan harus bisa berpengaruh juga bagi teman-teman kita di sekolah. Bagaimana cara kita berbicara, cara kita bertindak, berlaku, belajar. Orang-orang harus bisa melihat kalau hidup kita itu berbeda dari mereka. Gimana sih caranya? Nanti ibu bakal kasih tahu caranya. Tapi ini tuh adalah hal-hal yang dimana kita harus bisa berpengaruh. Misalnya tadi di sekolah, kita harus bisa menjadi contoh yang baik di sana, menjadi teladan yang baik di sana. Terus, yang bawahnya, gambar apa tuh? Ada yang tahu nggak gambar apa itu? Itu ada gambar seorang ibu dan ayah, ada gambar nenek dan kakek. Di mana sih itu biasanya adanya? Di mana coba? Betul, di keluarga, di rumah ya. Selain di sekolah, kita juga harus bisa menjadi contoh yang baik, memberikan pengaruh yang baik di keluarga kita.
misalnya kita bisa lewat perkataan kita ke mama kita atau perkataan kita pada adik kita, kepada kakak kita, kita harus sopan. Terus juga kita harus bisa memberikan pengaruh yang baik ya. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa memberikan pengaruh yang baik. Terus sebelahnya lagi ada gambar apa tuh? Ada dua orang dan rumah dua ya. Ada yang warna krem sama yang warna pink rumahnya ya. Itu gambar tetangga, rumah bersebelahan. Jadi kan tetanggaan ya. Nah, artinya kita juga selain di sekolah dan juga di keluarga, kita juga harus bisa memberikan pengaruh yang baik bagi tetangga kita, bagi orang-orang di sekitar rumah kita ya. Melalui cara kita berbicara, kita nggak ngomong kasar, kita juga melalui perilaku kita, cara kita bersikap sehari-hari. Nah, itu juga harus pas sikap yang positif, kita tuh bisa eh, terlihat dalam diri kita ya. Orang-orang harus bisa melihatnya di dalam diri kita. Kayak pinter. Di atasnya ada gambar apa tuh? Di atas dua rumah yang tadi ada gambar apa? Gambar gereja, betul. Selain di sekolah, di rumah, di lingkungan rumah, kita juga harus bisa memberikan pengaruh yang baik di gereja. Ya, baik itu sebagai kita sebagai anak Tuhan atau sebagai hmm, jemaat di gereja, kita harus bisa memberikan pengaruh yang baik. Apa yang dibagikan di dalam gereja, kita harus bisa menjadi contoh yang baik. Lalu di tengahnya ada gambar apa tuh? Sebelahnya, sebelah kirinya, gambar bumi ya. Bumi itu ada gambar sama banyak apa namanya bangunan-bangunan. Artinya apa sih Bu? Artinya itu dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, selama itu di lingkup dunia ini, di bumi ini, kita harus bisa memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif. Kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain. Kapanpun dan dimanapun ya, sebagai anak Tuhan kita harus bisa memberikan pengaruh yang baik. Oke, paham di sini ya? Lanjut lagi ya. Nah, ini ada ayatnya nih. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Coba buka dulu Alkitabnya. Bawakan Alkitabnya ya. Oke, sekarang buka Alkitabnya di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kalau udah nanti kita baca bareng-bareng ya. Udah? Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Amin. Artinya apa sih dari ayat Matius 5 ayat 13 sampai 16 itu artinya apa sih, Bu? Next slide dulu ya. Sebentar. Oke. Nah, tadi kan dibilangin kamu adalah garam dunia. Di sini anak-anak pada tahu nggak apa sih artinya, apa sih fungsinya garam? Tahu nggak fungsinya garam apa? Untuk apa sih garam itu? Coba nih, sekarang ibu mau tanya nih. Siapa yang pernah nyobain garam sedikit aja? Misalnya cuman sejari gini, ambil garam gitu ya. Terus kalian cobain masukin ke mulut kalian. Rasanya gimana sih? Kalau cuma sedikit nih garamnya, cuman dikit lah segini tuh. Terus kalian masukin ke lidah kalian, ke mulut kalian. Rasanya kayak gimana sih? Asin ya? Asin banget ya, padahal kan cuma sedikit garamnya ya. Cuma sedikit garamnya, tapi kalau dimasukin ke mulut kalian, beuh, rasanya asin banget, ya kan? Sampai kalian ini gitu kan? Ya karena itu saking sangat berpengaruhnya garam tersebut di mulut kalian. Padahal kan cuma sedikit ya garamnya ya. Cuma sedikit garamnya, tapi kalau udah masuk ke dalam mulut kalian, itu udah kerasanya asin banget. Ya kan ya, betul ya? Nah, sama halnya juga kayak gini nih.
di sebelah kiri ibu nih. Kalau di kalian kanan apa kiri ya? Pokoknya di sebelah kiri ibu ada gambar sup. Ada gambar sup, ada gambar bakso, ada gambar ayam goreng. Gimana? Kalian suka nggak sih sama sup, bakso, sama ayam goreng? Suka nggak? Yang suka coba acungkan tangannya. Suka? Suka kan? Tapi gimana sih rasanya kalau misalnya kalian makan tapi nggak ada rasanya? Makan, misalnya nih kalian punya makanan kesukaan kalian apa? Mie ayam misalnya. Atau misalnya tempe goreng, tahu goreng. Gimana rasanya makanan tersebut kalau nggak dipakein garam? Nggak ada rasa asinnya gimana? Nggak enak ya, jadi hambar, jadi tawar. Kalian mau makan nggak? Kalau ini tampilannya kan cantik tuh ya di sebelah kiri tuh. Gambar sup, gambar bakso, gambar ayam goreng. Tampilannya kan cantik ya. Tapi gimana kalau misalnya ternyata itu nggak ada rasanya? Kalian mau makan nggak? Nggak mau ya? Nggak mau ya? Padahal kan tampilannya cantik ya. Kalau nggak ada rasanya nggak mau makan. Nggak mau. Kenapa? Nggak enak, betul. Jadi kalau misalnya makanan tanpa garam, itu meskipun makanannya cantik, makanannya yang kalian sukain, tapi kalau misalnya nggak dikasih garam, nggak dikasih rasa, kalian mau makan nggak? Nggak mau, betul. Artinya apa? Artinya garam itu bisa mengasinkan makanan. Garam itu bisa memberikan pengaruh yang besar bagi makanan. Kalau misalnya makanan nggak dikasih garam, pasti nggak akan dimakan sama orang lain. Ya kan? Orang lain nggak akan mau makan makanan yang nggak ada rasanya. Tapi kalau misalnya makanannya udah dikasih garam, udah dibumbuin dengan pas, dengan takaran yang cukup, pasti orang mau makan makanannya. Kenapa? Karena enak. Jadi garam itu seberpengaruh itu pada makanan. Gitu ya. Ngerti ya? Ngerti. Oke, sekarang di sebelah kanan ibu, itu ada gambar apa sih? Ada gambar ikan ya, ada berapa ikan ya? Ada 3. Artinya apa sih? Artinya, jadi garam, tau nggak fungsi garam buat ikan apa? Ikan mentah ya maksudnya ya. Buat apa sih? Buat pengawetan, betul. Jadi, kalau misalnya ikan gak dikasih garam, nantinya tuh ikannya bakal cepet basi. Gak akan bisa dimakan sama kalian. Kenapa? Soalnya kalau misalnya nggak dikasih garam, itu nanti ikannya bakal basi, gak fresh, gak seger. Kalau bau, tuh bau. Kalau misalnya dikasih garam, nanti ikannya bisa lebih kuat, bisa lebih awet, buat bisa bertahan lama gitu maksudnya. Bisa lebih fresh. Gitu ya. Jadi garam itu memberikan pengaruh yang besar buat pengawetan pada ikan supaya ikan tuh bisa tetap segar. Ya, segar, bisa tetap segar, tetap fresh. Jadi garam itu seberpengaruh itu buat makanan dan juga buat pengasinan dan juga buat pengawetan. Dan yang selanjutnya ya. Nah, terang. Tadi kan dibilangin juga ya di ayatnya. Coba kita lihat nih. Di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Apa sih artinya, Bu? Nah, ibu punya contohnya lampu nih. Coba nih bayangin kalian ada di rumah malam-malam nih ya. Lagi sama keluarga, kumpul-kumpul malam-malam sekitar jam 7 misalnya. Jam 7 malam. Terus tiba-tiba mati lampu. Kalian gimana reaksinya? Get kan? Mati lampu. Bisa lihat nggak? Nggak bisa, jadi nggak bisa lihat ya. Jadi gelap semuanya. Ya kan? Sekalian asalnya mau ngerjain tugas. Malam-malam mau ngerjain PR. Nggak bisa. Kalau nggak ada lampu tuh kalian nggak bisa ngerjain tugas. Kenapa? Gelap. Nulisnya juga nggak akan bener. Nggak akan bisa ngebaca teks di buku yang ada. Kenapa? Karena gelap. Nggak ada penerangan. Artinya apa? Artinya lampu itu memberikan pengaruh yang besar bagi aktivitas manusia, bagi kegiatan kita sehari-hari. Nih, lagi. Nah, terang juga bisa diibaratkan sebagai matahari. Kalian tahu matahari kan? Tahu ya? Tahu kan? Matahari itu gimana sih? Matahari itu gelap atau ngasih cahaya? Ngasih terang? Ngasih terang, betul. Nah, terangnya matahari ini di sebelah kiri ibu ada gambar bumi ya. Kalau misalnya gak ada matahari, bumi bakal gelap banget. Gelapnya, wah itu gelap banget. Lebih gelap dari yang kalian kira. Jadi matahari itu berfungsi untuk memberikan penerangan bagi bumi, bagi setiap kehidupan yang ada di bumi. Coba nih, kalian sekarang coba. Kalian fokus ke ibu ya, terus kalian tutup mata kalian. Tutup mata ya, tutup mata. Gimana kelihatannya?
Kelihatan sesuatu enggak? Enggak kan, enggak kelihatan sesuatu ya. Gelap ya, semuanya gelap gulita ya. Nah itu, kalau misalnya nggak ada matahari, nanti kalian nggak bisa melihat, nggak akan bisa beraktivitas sehari-hari juga. Terus di sebelah kanan ibu ada gambar apa? Ada gambar pohon-pohonan, ada gambar tanaman. Apa sih fungsinya matahari buat tanaman? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ngacung, boleh ngacung? Fungsinya matahari itu untuk tanaman bisa berfotosintesis atau fotosintesis nggak? Jadi itu tuh secara sederhananya tuh buat tanaman itu bisa menghasilkan makanan bagi dirinya sendiri sehingga nanti tanaman itu bisa bertumbuh dan menjadi besar tuh, bisa berbuah juga. Jadi matahari itu atau terang itu bisa memberikan pengaruh buat bumi, buat manusia, buat tumbuhan, buat hewan juga, buat segala makhluk yang ada di alam semesta ini, di bumi ini ya. Jadi matahari itu sangat berpengaruh ya. Kalau nggak ada matahari nggak akan ada kehidupan. Manusia nggak akan bisa beraktivitas, manusia nggak akan bisa melihat. Pokoknya semuanya nggak akan bisa berlangsung, nggak akan bisa beraktivitas tanpa adanya matahari. Next. Jadi artinya apa sih Ibu bagi hidup kita? Artinya hidup kita tuh harus seperti garam dan matahari tadi. Bagaimana kehidupan kita tuh bisa memberikan pengaruh yang besar bagi lingkungan kita, bagi orang-orang di sekitar kita, memberikan dampak yang positif, contoh yang baik, teladan yang baik bagi mereka. Sehingga mereka tuh bisa mencontoh hidup kita, meneladani kehidupan kita. Gitu artinya. Paham? Paham? Oke, great job. Nah, Ibu juga punya satu lagi ayat nih. Ini ada di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Ini ceritanya panjang banget, tapi nanti Ibu bakal ceritain ke kalian. Nah, ini tuh ada tuh 2 3 ada 4 ayat pentingnya. Kita baca sama-sama ya. Yuk. Boleh dibuka ayat Alkitabnya? Coba buka dulu. Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Ayo buka dulu Alkitabnya. Sudah? Sudah, oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke. Kalian ada yang tahu nggak cerita di Kisah Rasul 2? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu boleh acungkan tangannya. Sebentar ya Ibu buka Alkitabnya dulu. Jadi kita bisa lihat. Nah, jadi ceritanya di Kisah Rasul 2 ini tuh ada murid-murid Yesus. Sebentar, sorry. Nah, jadi ceritanya itu di Kisah Rasul 2 ini ada murid-murid Yesus. Nah, mereka ini berkumpul dalam satu tempat. Mereka ini misalnya berkumpulnya di gereja misalnya ya, misalnya mereka berkumpul di gereja. Terus apa sih yang mereka lakuin di sana? Mereka itu berdoa, menyembah Tuhan setiap hari. Juga dengan tekun tahu nggak apa? Dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Mereka bersekutu. Bersekutu itu artinya bersama-sama bersatu misalnya dalam doa atau misalnya dengan merenungkan firman, menyembah Tuhan. Pokoknya yang mereka lakuin itu semuanya meninggikan nama Tuhan ya, untuk menyembah nama Tuhan. Nah, singkat cerita ketika mereka lagi
berdoa, lagi menyembah Tuhan, turun Roh Kudus ke atas mereka. Turun Roh Kudus ke atas mereka sehingga mereka itu bisa berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, sehingga mereka tuh tiba-tiba bisa menceritakan tentang kebaikan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang hal-hal yang luar biasa dari Allah gitu ya. Tapi ada orang-orang yang istilahnya tuh jahat dari luar gereja itu, yang ngedenger apa yang mereka katakan terus ngomongin hal yang jahat ke mereka. Kayak gitu ya. Terus akhirnya salah satu dari murid Yesus itu berdiri dan ngomong ke orang-orang yang tadi berkata jahat kepada mereka. Kalau misalnya eh, apa yang mereka perkatakan itu tuh adalah dari Tuhan, bukan bukan dari diri mereka sendiri. Apa yang tadi mereka menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Nah, itu tuh adalah karena pekerjaan Tuhan dalam diri mereka. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang sebelumnya berkata-kata jahat kepada mereka tuh jadi jadi berubah, jadi bisa percaya kepada Tuhan nih. Nah, selanjutnya ayat yang tadi yang kita baca. Nah, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi orang-orang yang sebelumnya berkata-kata jahat kepada mereka tuh jadi percaya dengan jadi percaya pada apa yang dikatakan oleh para murid Yesus, dan akhirnya apa? Mereka bersatu bersama dengan murid Yesus. Mereka yang awalnya berkata-kata jahat nih kepada murid-murid Yesus, mereka menjadi berubah menjadi percaya, menjadi istilahnya lebih baik lagi gitu ya istilahnya, menjadi lebih baik. Mereka nggak jadi ngomong-ngomong, nggak menjadi ngomong hal-hal yang jahat lagi, tapi mereka bisa percaya kepada Yesus, percaya juga sama apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Terus apalagi mereka di ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari itu. Mereka yang awalnya berkata hal-hal yang jahat menjadi bertekun dengan sehati dan berkumpul di dalam bait Allah. Bait Allah tuh seperti gereja ya kalau saat ini ya. Terus juga apalagi di ayat 45, mereka menjual harta milik mereka. Mereka misalnya punya emas, punya rumah, punya mobil. Mereka jual semua itu lalu membagi-bagikannya tuh. Mereka yang awalnya kata-kata jahat tapi bisa berubah ya. Terus di ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang tuh. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka yang awalnya berkata-kata jahat, tiba-tiba menjadi percaya pada Yesus dan juga menjadi bersatu dengan para murid Yesus. Dan akhirnya mereka ini tuh disukain sama orang-orang yang lain yang lebih, yang apa ya istilahnya, orang-orang sekota mereka misalnya. Mereka jadi disukain oleh orang-orang sekota mereka. Terus juga banyak orang-orang yang lain lagi yang eh, yang bersatu lagi sama murid-murid Yesus dan sama orang yang tadi berkata-kata jahat itu menjadi baik ya. Kayak gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya murid-murid Yesus itu bisa memberikan pengaruh yang positif, bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi orang lain ya. Sampai orang-orang yang lain tuh mau bergabung tuh. Ya, paham ya? Nah, lalu bagaimana sih hidup kita? Hidup kita gimana bisa memberikan pengaruh bagi orang lain? Dan tahu nggak caranya gimana? Kan tadi Ibu bahas tentang terang, tentang garam, terus tentang murid-murid Yesus, ya kan? Sekarang gimana sih sama hidup kita? Gimana hidup kita bisa memberikan pengaruh? Coba kita next slide. Nah, ini cara sederhananya ya. Cara sederhana yang bisa kita lakukan supaya hidup kita bisa memberikan pengaruh. Apa tuh? Dengan melakukan kebaikan. Kita bisa memberikan pengaruh dengan melakukan kebaikan. Kebaikan yang kayak gimana sih? Kebaikan kepada siapa sih Ibu kita harus lakukan? Nah, yang pertama, kepada tumbuhan. Gimana sih contoh kebaikan yang bisa kita lakukan pada tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Iya betul, dengan kita merawat tumbuhan tuh kan ada gambarnya ya, dengan kita menyiram, dengan kita memupuk eh, tanah buat tumbuhan supaya tumbuhannya bisa tumbuh besar, bisa berbuah gitu ya. Yang nggak boleh kita lakukan apa kepada tanaman? Jangan kita menginjak-injak kan. Sebentar ya.
Jangan kita menginjak-injak tanaman, jangan kita merusak tanaman atau mencabut tanaman sesuka kita. Nggak boleh ya. Tapi kepada tumbuhan itu kita harus merawatnya, menjaganya, menyiram, dan juga memupuk tanaman supaya tanaman itu bisa bertumbuh besar dan akhirnya berbuah. Oke, next slide. Nah, pada siapa lagi sih kita harus melakukan kebaikan? Kepada lingkungan. Nah, misalnya nih kayak gini nih, Ibu punya satu contoh cerita nih. Kalau misalnya nih kalian lagi jajan nih, jajan ke warung atau ke toko atau ke supermarket, terus kalian jalan duduk nih di duduk di bangku taman nih. Kalian makan nih. Kalian buka bungkus makanan kalian, terus kalian makan. Udah selesai makanannya habis, sampahnya kalian kemanain? Iya, sampahnya harus dibuang ke tempat sampah tuh, kayak gambar di sebelah kanan Ibu ya. Ya, sampah makanannya kalian buang ke tempat sampah. Nah, gimana sih kebaikan kita kepada lingkungan? Seperti itu contohnya. Kita tidak membuang sampah sembarangan. Kita nggak membuang sampah ke sungai atau membuang sampah ke jalanan. Tapi kita membuang sampah ke tempat sampah. Kalau misalnya nih kalian lagi di luar, terus kalian makan makanan, terus kalian ada punya sampah dari makanan tersebut. Terus kalian lihat sekeliling kalian, kok nggak ada tempat sampah ya? Terus apa yang kalian lakuin kalau nggak ada tempat sampah? Ngebuang sampahnya ke sungai aja? Atau ngebuang sampahnya ke semak aja? Tuh, enggak, betul enggak ya. Sampahnya kita masukin dulu ke saku kita atau sampahnya kita masukin dulu ke tas kita. Lalu setelah kita sampai ke rumah baru kita buang ke tempat sampah. Atau misalnya kita lagi jalan mau pulang ke rumah, terus nemu ada tempat sampah, baru kita masukin ya. Jangan kita buang sampahnya ke sembarangan tempat karena kita misalnya nggak nemu ada tempat sampah. Sampahnya harus tetap kita pegang dan harus tetap kita buang ke tempat sampah nanti pada akhirnya. Gitu ya. Itu salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan kepada lingkungan. Pada orang tua, apa nih? Kebaikan seperti apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua? Coba ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Gimana? Iya, dengan kita bantu-bantu ya di rumah ya. Misalnya nih, kita lihat mamah lagi sibuk di rumah. Aduh, mamah lagi ngerawat, lagi gendong adek, terus sambil masak. Terus ternyata rumah kita kotor. Apa yang harus kita lakuin? Diem aja? Kan kita harus bantu. Kita ambil sapu, kita sapu-sapu rumah kita. Kita ambil pel, kita pel. Atau misalnya kalau misalnya itu kan gampang ya, bisa kita lakukan, bisa kita lakuin ya. Nah, itu kebaikan yang bisa kita tunjukkan kepada orang tua. Kita bantu orang tua di rumah yang lagi sibuk misalnya. Kita misalnya mengelap-ngelap meja, ya kan? Bisa ya. Nah, ini juga kebaikan yang kita lakukan tuh bisa memberikan pengaruh loh buat orang tua kita. Gimana coba? Orang tua kita jadi bersuka cita karena hidup kita tuh bisa menjadi contoh dari anak-anak Tuhan yang baik. Gitu ya. Next lagi, apa nih? Kepada guru, coba. Apa sih kebaikan yang bisa kita lakukan kepada guru dengan kita menghormati guru kita ya, dan kita menghormati guru kita, dengan kita mendengarkan apa yang guru kita katakan, kita enggak nakal di kelas nih, misalnya nih, guru kita lagi ngejelasin, kayak sekarang misalnya, ibu kan lagi ngejelasin ya ke kalian ya hari ini ya. Nah, apa sih yang kalian lakuin? Kalau kaliannya malah sibuk sendiri, malah main game sama teman misalnya, atau ngobrol sama teman, atau misalnya kalian lari-lari, loncat-loncat, atau bersikap nakal, itu kebaikan yang kalian tunjukin kepada guru, bukan? Bukan. Nanti gurunya bisa sedih ya. Jadi kebaikan yang bisa kalian tunjukin yaitu dengan menghormati guru kalian. Kalian duduk di bangku kalian, mendengarkan guru kalian, dan juga merespon atau menjawab ketika guru kalian bertanya. Kayak gitu ya. Pada siapa lagi sih? Kepada teman tuh misalnya teman kita ada yang sedih, misalnya lagi sakit atau enggak. Misalnya nih gini, teman kita ada yang lagi sakit. Terus kita ngeliatin aja gitu atau kita cuman ngebiarin aja? Enggak dong, kita harus bantu kamu. Misalnya kita tanya, kamu kenapa? Kamu sakit? Mau aku bantuin? Atau misalnya ada yang bisa aku bantu? Nah, kita tuh harus memiliki empati. Empati itu kayak rasa apa ya?
rasa untuk kita bisa memberikan pertolongan pada orang lain, pada teman-teman kita ya, supaya teman-teman kita tuh nggak kesusahan sendirian, kasihan kan ya. Kita sebagai anak Tuhan harus bisa menolong orang lain juga, itu kebaikan yang bisa kita berikan kepada teman kita ya. Coba apalagi nih, kepada siapa lagi sih? Kepada orang lain, misalnya kepada orang yang nggak kita kenal. Kebaikan apa sih yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan kita bersikap sopan. Kalau misalnya nih kalian pulang sekolah, terus di jalan ini ada sekumpulan ibu-ibu, kalian bisa bilang permisi ibu. Nah itu contoh dari kebaikan kita kepada orang lain. Bagaimana kita bersikap sopan, hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Kayak gitu ya. Itu contoh kebaikannya. Salah satu contoh kebaikannya. Kepada hewan. Nah misalnya nih, kita lihat ada hewan yang lagi sedih, sakit. Nah, kita bisa menunjukkan kebaikan kita dengan merawat mereka. Misalnya dengan memberikan mereka makan atau merawat mereka, menyayangi mereka. Nah, itu salah satu kebaikan kita kepada hewan. Iya, kita bisa memberikan, bisa menjaga mereka, menyayangi mereka, nggak cuek sama mereka gitu ya. Nah, itu contoh kebaikan yang bisa kita berikan kepada hewan. Aduh, sebentar, sebentar. Maaf ya. Nah, setelah ini ibu punya video animasi di mana apa namanya ada contoh dari orang yang memberikan kebaikan. Kita lihat ya sama-sama ya. Nah, tuh lihat ada orang yang nggak ngebukain pintu lift, nggak ngebantuin gitu ya. Tuh lihat tuh, balonnya terbang, tapi nggak dibantuin ya, nggak dibantuin, jadi balonnya terbang. Tuh, gak dibantuin sama orang ini. Padahal orang yang lainnya lagi kesusahan ya, tapi gak dibantuin. Coba lihat ya. Nah, kalau dia membantuin orang lain, dia juga pasti bakal apa? Dibantu sama orang lain. Tuh, dia akhirnya menyadari tentang kebaikan yang harus dia lakukan sebagai manusia. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kayak gini juga kebaikan yang bisa dia berikan kepada orang lain. Sehingga orang lain merasa terbantu. Tuh, bermain bersama anak-anak. Tuh, jadi hidupnya bisa lebih bahagia juga. Tuh. Give in to giving. Oke, jadi apa sih pesan yang kalian dapetin dari video tadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu pesan apa yang bisa kita dapatkan dari video tadi? Ya, kita harus apa? Mau memberikan kebaikan kita kepada orang lain. Kita harus mau membantu orang lain yang lagi kesusahan. Jangan kita egois dan hanya mementingkan diri kita sendiri. Ya, kalau kita mau membantu orang lain, kalau kita membantu orang lain, pasti orang lain juga yang lain mau membantu kita. Gitu ya. Nah, jadi yang video tadi juga bisa menunjukkan pengaruh kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita bisa contohnya memberikan kebaikan kepada orang lain. Gitu ya. Paham semuanya? Paham ya dari video tadi, paham ya? Sekarang ibu punya satu lagu
Nih, kita nyanyi sama-sama ya. Ini lagunya tentang Aku Anak Terang. Pada tahu kan lagunya ya? Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Nyanyi sama-sama ya. Aku Anak Terang judulnya. Satu, dua, tiga. Oh belum. Anak terang, tugasku memberi terang. Anak terang, Yesus yang jadikanku. Anak terang, mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Anak terang, tak mau berdusta. Anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Oke, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, apa tuh? Ada yang bisa baca? Untuk mempengaruhi, maka kehidupan kita harus terbukti. Terbukti apa tuh? Terbukti kita juga melakukan kebaikan. Terbukti kalau hidup kita juga memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik bagi orang lain, sehingga mereka juga bisa terpengaruh dan akhirnya bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Amin. Oke. Oke, jadi sekarang mengerti ya apa artinya how to influence other. Oke? Mengerti ya? Mengerti? Oke, great job.